Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan program jam digital 10 alarm yang bisa diatur sekali bunyi atau diulangi hari tiap mingguan. Terus bisa juga diatur durasinya. Terus di sini juga saya tambahkan dengan suhu yang sensor suhunya itu dari RTC DS3231. Untuk kali ini saya juga akan bagikan beserta layout PCB-nya. Yang mau download bisa dibuka lewat link di deskripsi. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama itu mana sih? Di sini untuk tombolnya saya simpan di fungsi agar lebih ringkas. Di sini saya menggunakan dua parameter X dan Y. Di sini X adalah nilai yang mau diubah, terus Y di sini untuk nilai maksimal mengubahnya. Di sini untuk tombol 1 fungsinya untuk menambah counter. Terus untuk tombol 2 di sini untuk menambah nilai X. Terus tombol 3 untuk mengurangi nilai X. Terus untuk membuat alarmnya sampai 10 alarm itu di sini saya pakai EEPROM. Jadi di sini untuk membuat 10 alarmnya itu di sini untuk tiap variabel untuk settingnya ini saya simpan di tiap 10 alarm tiap 10 alamat EEPROM. Misal di sini KA kondisi alarm ini akan baca EEPROM alamat ke CA. CA di sini adalah untuk tugasnya untuk memilih alarm beberapa. Di sini CA di sini sampai 9. Jadi dari alarm 0 sampai alarm 9. Jadi misal di sini alarm ke 3. Di sini kita milihnya itu alarm ketiga, maka kondisi alarm ini akan baca di EEPROM alamat 3. Terus alarm jam ini akan baca di EEPROM alamat 13. Terus alarm menit akan baca di EEPROM akan baca EEPROM di alamat 23. Terus pengulangan atau tidaknya di sini akan baca EEPROM di alamat 33. Untuk durasinya di alamat 43. Untuk harinya baca di alamat 53. Tuh, misal di sini 3. Nah, di situ. Terus yang lainnya di sini untuk menuliskan ke EEPROM-nya saya tambahkan dengan ini perbandingan jika KAE atau KA tidak sama dengan KA, jika AJE tidak sama dengan AC. Jadi di sini tuh AJE kan ngambil bareng sama AC di EEPROM. Misalkan AC itu untuk setting jam, misal pada saat kita setting alarm jamnya kita rubah nilainya dari yang pas pertama kali masuk ke setting alarmnya. Kalau kita rubah maka di sini akan menuliskan ke EEPROM. Tapi jika tidak alarm jamnya tidak kita rubah, maka di sini tidak akan dituliskan ke EEPROM. Terus di sini untuk setting harinya saya pakai fungsi, jadi biar lebih ringkas, soalnya sampai 6 hari. Sini 0 ini mewakili hari apa yang mau disetting. 0 ini untuk Ahad, 1 untuk Senin, 2 untuk Selasa, dan seterusnya. Terus set hari itu di sini kan tadi untuk hari apa yang mau disetting. Misal tadi di sini hari Selasa kan di sini berarti 3.
Berarti yang ditampilkan di display menit, display jam ini adalah huruf R sama A atau Rabu. 3 itu, oh iya, hari Rabu, lupa. Terus di sini untuk kondisinya saya ngambil dari variabel AH bit ke X. Jadi bitrate ini untuk membaca bit ke berapa dari variabel AH. Misal tadi kan hari Rabu atau 3, maka di sini akan KD ini akan menyimpan nilai bit dari AH bit ke X dari variabel AH. Jadi KD ini akan baca bit ke X bit ke 3 dari variabel AH. Misal nilai AH-nya ini nilainya itu 5 kan kalau dijadikan bit itu kan hasilnya kalau 5 kan jadinya kayak gini. 5 kan ini di sini 1 2 4 8 16 32 64 128. 1 byte itu kan maksimal 255. Kalau di sini cuma 5, berarti kan cuma 1 sama 4 yang aktif. 1 tambah 4 kan 5. Terus misal di sini kan tadi 3, berarti KD ini akan nyimpan bit ke 3 atau ini dari variabel AH. Misal AH-nya sama dengan 5. Nah ini berarti kalau AH-nya sama dengan 5 atau bitnya sama dengan kayak gini, kalau dibaca bit ketiganya itu adalah 1. Jadi nilai 1 ini akan disimpan ke variabel KD. Terus di sini tombol, di sini akan mengubah nilai KD-nya dengan nilai maksimal 1 ini. Kalau 1 berarti yes, kalau 0 berarti N. Nah, terus kalau di sini dirubah, maka di sini akan langsung dituliskan nilai bitnya itu, kalau nilai dari KD 1 atau 0 tadi akan dituliskan ke bit ke berapa X ini pada variabel AH. Misal di sini 3 kan, misal KD-nya tadi kan 1. Pas dibaca 1 terus masuk ke tombol, di sini diubah jadi 0. Maka 0 dituliskan ke bit ketiga dari variabel AH gitu. Jadi bitrate ini untuk menulis, bitrate ini untuk membaca. Terus untuk manggil alarmnya, di sini saya di sini untuk manggil alarmnya itu ketika detik sama dengan 0. Ketika alarm mati, ini akan membaca alarm mati, terus detik sama dengan 0. Ini akan baca alarm, scan alarm ini. Terus di sini CA ini fungsinya untuk scan dari 0 sampai 9. Jika scan alarm di sini nilainya 0 atau dari alarm 0 sampai 9, misal di sini CA-nya di sini pertama kan 0. Misal alarm 0 tidak kita aktifkan, kondisinya kan sama dengan 0, maka CA akan ditambah. Jadi di sini akan baca alarm berikutnya, alarm 2. Alarm 1 membaca lagi, jika masih sama dengan 0, di sini akan baca alarm ke 2. Begitu seterusnya. Misal di alarm 3, kita tadi setting alarm di 3 itu kita aktifkan. Di sini akan membaca sama dengan ini. Maka di sini akan
sama dengan 1. Nah, scan alarm di sini scan alarm di sini ini tugasnya untuk nyeken alamat EEPROM dari alarm. Misal tadi kan 0, alarm 0. Jika 0 di sini tidak berlogika 1, maka di sini akan menambah terus. Yang CA tadi kan misal CA tadi yang misal kita tadi settingnya di alarm 3 sama dengan yang setting alarmnya yang kita aktifkan di alarm 3. Jadi di sini akan baca alarm 3. Jika KA EEPROM read alamat 3 ini sama dengan 1, berarti nah ini kondisinya sama dengan 1, maka dia akan juga membandingkan yang lainnya. Jika jamnya sama dengan alarm jam, terus menitnya sama dengan alarm menit, terus di sini yang terakhir akan membandingkan apakah diulangi atau tidak. Kalau diulangi, di sini akan membandingkan juga dengan hari apa aja yang diulangi. Tapi kalau tidak diulangi, dia akan langsung D1 akan diberi nilai 1. D1 di sini untuk mengembalikan nilainya ke scan alarm return. Tapi jika kondisi ini sama sekali tidak terpenuhi atau alarm 0 tadi kan misal alarm 0 tidak kita aktifkan, di alarm 0 di sini akan dikembalikan di satunya sama dengan 0. Jadi scan alarmnya di sini akan bernilai 0. Tapi kalau nilai di sini terpenuhi dari data-data di sini EEPROM, maka di sini akan kembalikan D1 sama dengan 1. Atau scan alarm di sini akan bernilai 1. Kembali lagi. Jika scan alarm sama dengan 1 atau nilai yang di scan alarm tadi itu terpenuhi, maka hidupkan alarm sama dengan 1. Terus di sini jika alarm sama dengan 1 ini sama seperti yang dulu, memanfaatkan detik genap dan ganjil. Terus untuk mematikannya di sini juga sama pakai tombol. Cuman di sini yang beda, di sini untuk jika ulang sama dengan 0 atau cuman disetting sekali bunyi, maka langsung dituliskan ke alamat EEPROM dari alarm berapa tadi yang aktif dengan nilai 0, atau kondisinya itu akan langsung diubah jadi non aktif. Nah di sini terus yang terakhir, belum. Terus di sini untuk suhunya, di sini ada 2 kondisi untuk settingnya. Bisa di setting tambahan itu untuk setting hari, juga untuk setting suhunya mau diaktifkan atau tidak. Kalau suhunya tidak diaktifkan, maka di sini akan seterusnya muncul jam. Tapi jika suhunya ini diaktifkan, ada 2 kondisi. Jika milih dikurangi tunda, itu di bawah 2000 atau di bawah 2 detik, maka munculkan suhu. Terus jika detiknya sudah lebih dari 2000, udah lebih dari 2 detik, maka munculkan jam. Terus jika di sini milih dikurangi tundanya ini nilainya lebih dari 1500 atau di sini muncul jamnya udah 13 detik, maka kembalikan nilai maka nilai tunda dijadikan sama dengan milis. Maka di sini akan muncul suhu kembali. Nah, untuk mendapatkan suhunya itu di bagian saat muncul jam. Kalau pada saat muncul suhunya ini untuk ngambil suhu, mungkin nilainya akan berganti. Ya gitu deh. Terus di sini jika milih dikurangi tunda ini di bawah 100 ini fungsinya untuk menghidupkan buzzer saat tombol ditekan. Jadi tundakan ini kan tunda untuk tombol. Kalau tombol ditekan kan tunda juga akan
sama dengan nilai milis atau nilainya kan di bawah 100, maka hidupkan buzzer. Tapi jika sudah lebih dari 100 juga alarmnya sama dengan 0, maka matikan buzzer. Jadi saat di tombol ditekan itu buzzernya akan bunyi. Nah gitu. Oke, mungkin itu aja. Kalau yang mau lihat hasil jadinya bisa kalian buka di video pertama saya dulu, atau bisa kalian buka lewat deskripsi, atau bisa kalian klik di sudut kanan atas ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.